Kasih Yesus. Musik. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dapat mengikuti kebaktian. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetaplah hadir di hati kami, dan kami mau berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Si Semut Yang Kecil. Musik. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengertinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak,
ayat firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 38 bagian A. Demikianlah firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu memberi seseorang ketika kamu juga tidak memiliki apa-apa? Ya, mungkin kamu memiliki sedikit, tapi harus kamu bagi sama temanmu atau pada orang yang membutuhkan. Itu sulit memang, tetapi terkadang Tuhan izinkan kita dan Tuhan mau kita lakukan itu. Apakah kamu mau taat? Nah, ketika kamu taat, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih buat kamu. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang seseorang yang juga memiliki sedikit, tetapi dia harus berbagi dengan orang lain. Tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan memelihara atau menolong sang pemberi ini. Siapakah dia? Kita akan lihat bersama-sama melalui cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita simak ceritanya. Oke anak-anak, pada hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Elia dipelihara oleh seorang ibu di Sarfat. Kamu masih ingat bukan beberapa minggu yang lalu bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan memberi makan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit. Nah, setelah beberapa lama sungai Kerit itu menjadi kering anak-anak yang dikasih Tuhan. Karena kering, kemudian tentu tidak ada air untuk minum, bukan? Nah, kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke sebuah kota namanya Sarfat. Tuhan bilang, nanti aku akan menyuruh seorang janda untuk memelihara kamu di kota itu. Dan Elia taat kepada perintah Tuhan. Nah, setelah itu Nabi Elia sampailah di kota Sarfat. Dia melihat ada seorang ibu sedang mengumpulkan ranting-ranting kecil. Kemudian Nabi Elia berseru, "Ibu, berilah aku minum." Setelah diminum, kemudian dia bilang, "Berikanlah aku roti," kata Elia. Tapi ibu ini berkata, "Aku tidak punya roti. Aku hanya punya segenggam tepung dan minyak. Ini adalah terakhir aku mau buatnya. Aku mau makan untukku dan anakku. Setelah itu kami pasti akan mati," kata ibu itu kepada Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata, "Jangan takut. Kau berikanlah, buatlah dulu untukku dulu, habis itu kau buat untukmu. Karena ketahuilah Tuhan sudah berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis juga." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu janda ini percaya dengan perkataan Nabi Elia dan dia mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia membuat dulu roti sedikit, bundar kecil diberikan kepada Nabi Elia. Setelah itu dia buat lagi sisanya untuk dia dan anaknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Nabi Elia betul-betul terjadi. Karena tepung di dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak berkurang. Wow, luar biasa ya. Akhirnya ibu ini dan anaknya tidak mati kelaparan. Sampai beberapa waktu mereka masih bisa makan dari tepung dan minyak itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya. Ketika ibu ini taat dengan perintah Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menolongnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau loh kamu mentaati Tuhan lebih dari siapapun. Contohnya apa, Bu, taat sama Tuhan itu? Contohnya Tuhan suruh kita harus menghormati orang tua. Jadi anak-anak harus hormat sama papa dan mama. Dengan cara bagaimana? Mentaati papa dan mama, tidak suka melawan. Terus apalagi? Tuhan juga bilang supaya kita menjadi anak yang rajin. Kita harus jadi anak yang rajin ya, rajin belajar dan rajin juga berdoa dan rajin juga baca firman Tuhan. Terus apalagi? Mentaati Tuhan berikutnya, kita taat yaitu rajin dan tekun belajar firman Tuhan. Jadi anak-anak, sekalipun kamu sedang belajar di rumah, jangan lupa juga terus membaca Alkitab ya. Kalau belum bisa baca, minta papa atau mama untuk membacakan firman Tuhan setiap hari. Yakinlah ketika kamu taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai kebaktian. Kita nyanyi satu lagu, Hom Pila Hom Pimpa. Yesus,
dan dia mau taat dengan Tuhan. Dan akhirnya janda ini melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya melalui kehidupan Elia. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau menutup kebaktian pada hari ini. Kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian kami pada hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.